Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, acara akan dimulai. Diingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah saya boleh memulai sekarang, Ibu? Silakan Mbak Valencia, silakan. Oke, baik, Ibu. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Eri Marlapa, SEMM, selaku Sekprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Muria Selatan, serta yang saya hormati para pembicara dan yang saya hormati kembali seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Saptika. Saya selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Eri Marlapa, SEMM. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terima kasih MC Valencia, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agusta Cahya Pradana, Kasih Ekonomi dan Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, Ketua Tim dan Anggota PKM, Ibu Yenida Parmariza, Ibu Wiciwati, Ibu Nurul Kumara Fajrin, Ibu Intan Apriyadi, Ibu Rika Merdianti Rika Kusuma, Ibu Lisnawati Saragi, Bapak Firman Fauzi, Ibu Ade Permata Surya, dan Bapak Agung Budaya beserta Ibu Alpitasari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta UMKM dari Kelurahan Muria Selatan yang telah hadir, Ibu-ibu PKK, serta para mahasiswa yang hadir hari ini, para hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami cintai serta kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sebelumnya menyampaikan sekaligus mewakili dari Ibu Dekan Dr. Erna Sofiana Imaningsi dan Kepala Riset dan PKM kita Ibu Dr. Ririn Wulandari, serta Kaprodi kita Bapak Dr. Sony Indraja yang tidak hadir hari ini. Beliau berpesan mudah-mudahan insya Allah hari ini acara akan berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan hari ini acara PKM kita bertemakan keberlangsungan usaha, keberlangsungan pengembangan dan produk kuliner. Bagaimana pengembangan usaha produk kuliner tersebut untuk bisa bersaing ya dan bermanfaat bagi sekitar untuk mengembangkan produk kuliner dan perlunya sertifikasi halal.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, PKM, kegiatan PKM ini merupakan unsur pelaksana yang merupakan bagian dari kegiatan Abdi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Merci Buana yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama mengembangkan dan memberdayakan UMKM, masyarakat dan instansi yang melibatkan instansi dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan visi misi, riset dan PKM Universitas Merci Buana telah melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan kompetitif, pengembangan riset inovatif yang unggul sesuai kebutuhan pengguna, serta pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Riset dan PKM Universitas Merci Buana mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pusat-pusat keunggulan, penguasaan dan pengembangan, serta penerapan IPTEX dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung pelaksanaan acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri Malapa atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada sesi foto bersama dalam sesi acara pada hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan saya ingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sudah siap Bapak dan Ibu? Baik. Saya pandu dari slide yang pertama. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu. Boleh sekali lagi? Saya pandu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ada kendala. Sebentar. Baik, setelah sesi foto bersama, sambutan selanjutnya dari perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan, kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya, Pak? Enggak kan ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Mohon Ya. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Erli Marlapa ya Pak, selaku Kaprodi ya Pak. Oh, Sekprodi. Sekprodi. Mudah-mudahan cepat jadi Kaprodi, Pak. Saya Sekprodi S1 Manajemen Universitas Merci Buana ya, Pak. Kemudian tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Merci Buana. Selanjutnya TPPKK, Dawis, pelaku usaha maupun tamu undangan yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Selanjutnya, saya mewakili Pak Lurah, Pak, menyampaikan permohonan maaf karena memang acara ini yang sedianya kita laksanakan pagi ya Pak, sesuai acara jam 7.30,
ternyata bersamaan dengan kegiatan Musrenbang kecamatan, di mana itu dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota, jadi terpaksa dimundurkan menjadi jam 1 ya Pak. Tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat yang kita dapat dari acara ini. Kemudian selanjutnya program mengenai keberlangsungan usaha pengembangan produk kuliner di Kelurahan Mulya Selatan. Sebenarnya ini selaras ya Pak dengan kegiatan dari pemerintah juga yang sebelumnya kita kenal dengan OKOC, sekarang dirubah menjadi Jackpreneur. Tentunya harapan dari kami dari pemerintah bahwa program ini dapat mengisi Pak kekurangan yang ada dari program yang ada di pemerintah. Jadi kita berjalan selaras untuk kemajuan usaha produk kuliner khususnya dan UMKM secara umum di Kelurahan Mulya Selatan. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita ada penyerahan plakat yang akan diberikan kepada perwakilan Kelurahan Meruya Selatan, Bapak Agusta Cahya Pradana selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Meruya Selatan. Kepadanya saya persilahkan Bapak. Mohon maaf, apakah ada untuk penyerahan plakat? Sudah, Mbak Valencia. Halo. Oh, sudah. Iya. Penyerahan plakatnya udah, tapi memang ini kan di belakang ini ya, di belakang laptop, jadi nggak kelihatan ya. Ya. Baik, Ibu. Sudah ya, Pak Eri izin plakatnya udah diserahkan dari UMB ke kelurahan ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mbak Valen. Terima kasih Bu Yenida. Ya, kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agung Budaya SEMM kepada Bapak Agung. Silahkan. Ya, terima kasih Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kami selaku penyelenggara. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar hari ini
untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-Mu. Di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19, agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barokah dan ridho-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alaina innaka antu awwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas pembacaan doanya. Baiklah, selanjutnya pembacaan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan dan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan adanya penyerahan plakat, lalu pembacaan doa, dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara, kemudian pemaparan materi dari para pembicara dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pemilihan tim untuk dimentoring dan diakhiri dengan penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami yaitu Ibu Alisa Mariana. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Alisa Mariana untuk memandu sesi diskusi pada hari ini. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara Alisa? Apakah bisa mendengar suara Alisa? Mohon maaf. Oh, Saya bisa, Bu. Bisa. Jelas, Bu. Jelas. Bisa. Jelas. Bisa mendengar suara Alisa kah? Iya, jelas, Bu. Oke, Alisa langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom meeting. Terima kasih kepada pembawa acara kita. Perkenalkan nama saya Alisa Mariana Ricai, mahasiswa FEUMB, dan saya akan memandu acara diskusi kita ini hingga selesai nantinya. Dan kita akan langsung menuju narasumber ke-6 kita, yaitu Ibu Nurul Komara Fajrin, SEMM, dengan judul tema Pemanfaatan Pemasaran Digital untuk Mengoptimalkan Promosi Produk UMKM Kuliner. Kepada Ibu Nurul dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Alisa. Ya, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Rekan-rekan dosen Universitas Mercu Buana dan Bapak Ibu pengusaha UMKM yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, saya Nurul Komara Fajrin, salah satu dosen pengajar S1 Manajemen di Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan pemasaran digital pada UMKM. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pengusaha UMKM, tentunya kita ingin usaha kita cepat berkembang. Nah, ada banyak cara ternyata Bapak Ibu yang bisa dilakukan di era seperti saat ini. Salah satunya adalah dengan strategi pemasaran digital yang dapat membawa konsumen dan calon konsumen kita melihat atau mengenal UMKM kita secara online. Nah, pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai upaya pemasaran pada suatu entitas bisnis dengan menggunakan perangkat elektronik atau internet
dengan beragam teknik marketing dan media digital di mana UMKM dapat berkomunikasi secara cepat dengan konsumen melalui media online. Baik Bapak Ibu, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 56 juta. Nah, UMKM juga salah satu penyumbang angkatan kerja sebesar 97,18% di Indonesia. Dan banyak sekali negara-negara di luar yang memanfaatkan internet dalam memasarkan produknya karena lebih cepat, efisien, efektif, dan masif. Nah, ada juga nih penelitian terdahulu ternyata yang ditemukan oleh Wardana yang mengumumkakan bahwa strategi pemasaran digital berpengaruh hingga 78% Bapak Ibu terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan produknya. Ya, boleh next Pak Agung. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini beralih ke toko online merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan UMKM untuk dapat tetap survive di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, dan hal ini berdampak tentunya ya Bapak Ibu ya pada keinginan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga mungkin terjadinya penurunan omset dan permintaan konsumen. Oleh karena itu beralih menjadi toko online menjadi solusi yang paling tepat untuk UMKM saat ini Bapak Ibu. Nah, intinya bagaimana kita harus menerapkan berbagai strategi agar bisnis UMKM kita misalnya bisa promosi lewat sosial media, website, dan media lainnya. Ya, boleh next, Pak Agung? Oke, baik. Untuk mencapai keberhasilan pada bisnis online Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita tuh harus tahu apa sih yang harus kita miliki, komponen pemasaran digital seperti apa sih yang standar bagi UMKM. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama memiliki website. Nah, memiliki website dengan tampilan profesional tentunya akan meningkatkan kredibilitas suatu bisnis. Nah, website itu bisa berisikan beberapa informasi produk Bapak Ibu sekalian, bagaimana calon pengguna dapat menghubungi penjual, dapat pemesan, dan lain sebagainya. Setelah misalnya kita punya website, kita bikin media sosialnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menentukan kira-kira media sosial apa sih yang cocok dengan usaha atau target market Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada juga kita bisa pakai iklan berbayar. Biasanya iklan berbayar ini menunjukkan salah satu konten kita yang misalnya kita ingin booster gitu. Kita ingin booster satu konten, nanti kita masukin ke dalam Facebook atau Instagram. Next, bisa juga Bapak Ibu sekalian menggunakan email marketing untuk aktivitas pemasaran Bapak Ibu. Jadi email marketing ini selain misalnya Bapak Ibu mau kasih penawaran kepada calon konsumen, bisa juga menjadi media untuk misalnya konsumen mau memberikan kritik atau saran untuk perusahaan atau untuk UMKM Bapak Ibu atau bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ini jangan lupa Bapak Ibu ada mungkin sering terlupakan ya oleh para pengusaha ulasan atau review. Biasanya ulasan atau review ini menjadi salah satu komponen terpenting bagaimana menentukan keputusan pembelian konsumen. Biasanya kan kita kalau misalkan di GoFood atau misalkan kita mau mengunjungi suatu restoran, kita lihat dulu di Google, reviewnya bagus nggak ya? Bintang berapa ya? Nah, di GoFood juga ada, atau di Shopee Food, dan media platform lainnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ulasan atau review ini bisa menjadi satu bantuan ya untuk UMKM Bapak Ibu dalam menentukan konsumen yang nanti mau beli atau enggak. Jadi bisa saja Bapak Ibu nanti bisa promosi, ayo Bapak Ibu yang udah pernah beli di kami misalnya kasih review ya, nanti kalau pembelian selanjutnya dapat diskon. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, boleh di next ya Pak Agung. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menonton video UMKM Go Online berikut ini untuk mengetahui contoh implementasi UMKM yang telah berhasil melakukan pemasaran digital saat ini. Boleh tolong diklik ya Pak Agung? Ya, yang klik di sini Pak.
Monitor Pak Agung, ada kendala ya Pak? Apa sudah terlihat Ya, videonya? gimana Pak Agung? Sudah terlihat belum videonya? Belum Pak. Oh, kayak trouble deh. Soalnya Oh, di sini trouble. play gitu. Oke. Oke. Baik, langsung next aja Pak Agung mungkin ya Ya. ke slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Tadinya saya mau nunjukin video online terkait. Mungkin nanti bisa saya share di grup aja ya Bapak Ibu ya. Salah satu ada banyak juga brand-brand yang mungkin berhasil bagaimana sih dia mengimplementasikan inti dari video tersebut, bagaimana mereka sukses mengimplementasikan pemasaran digitalnya. Baik, next ke slide ini. Ya, dalam mengimplementasikan strategi digital marketing, UMKM tentunya milik Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu tentukan target market dengan tepat. Hal ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kenapa hal mengidentifikasi target pasar itu penting? Karena hal ini sebagai pijakan dalam menentukan konsep digital marketing yang akan dibangun oleh Bapak Ibu sekalian. Next, target pemasaran tersebut berkaitan dengan siapa saja yang berpotensi membutuhkan produk hasil dari UMKM. Berapa umurnya, kelas sosial, dan hal-hal ini nantinya yang akan menjadi bagaimana Bapak Ibu membangun konsep untuk pemasaran apa sih seharusnya yang dipakai, media sosial apa sih yang Bapak Ibu akan gunakan. Nah, yang kedua itu konsep pemasaran digital yang memberikan solusi. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan nih konsepnya seperti apa, promo yang ditawarkan oleh pengusaha itu harus memberikan solusi sebenarnya yang tepat bagi target konsumennya. Nah, konsep ini akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan produk serupa dan dari pengusaha lain yang memiliki usaha sejenis Bapak Ibu. Nah, konsep ini juga dapat berjalan jika para pengusaha UMKM mau melihat kondisi dan tren yang sedang in di masyarakat ya. Nah, yang ketiga itu membuat website yang tadi sudah saya jelaskan sebagai media pengenalan produk dan merek Bapak Ibu sekalian. Keunggulan dari mempunyai sebuah website untuk para pelaku usaha ini sejatinya akan bebas mengembangkan kreativitasnya dalam memasarkan produknya. Nah, next itu ada branding usaha dengan aktif di media sosial. Sekarang kan Bapak Ibu tidak perlu lagi ya kayak pemasaran konvensional yang harus nyebar brosur, atau misalnya Bapak Ibu pakai media televisi atau iklan radio, itu kan cukup mahal biayanya. Jadi sekarang kita pakai aja yang gratis, hemat biaya, yaitu sosial media misalnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sebaiknya juga menginvestasikan sedikit modalnya untuk memahami digital advertising. Karena sekarang kan konsumen sudah beralih ya, Bapak Ibu sekalian ya, sudah beralih rata-rata mereka menggunakan media online. Jadi cukup pakai handphone aja, misalnya kita mau pesan makanan udah datang gitu makanannya. Terus kita mau tunjuk aja ada makanan apa ya. Dan kadang juga kalau kita pesan via online justru lebih murah dibanding kita harus datang ya Bapak Ibu ya ke tempatnya gitu. Oke, boleh next Pak Agung? Baik. Nah, manfaat pemasaran digital untuk UMKM, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 poin, yaitu hemat biaya, real time, dan mudah menarik konsumen. Bagi para pelaku UMKM, menggunakan pemasaran digital adalah sebuah pilihan yang tepat tentunya. Berikut ini beberapa manfaat yang akan saya bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Hemat biaya, apa sih hemat biaya maksudnya gimana? Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, promosi untuk produk atau jasa melalui pemasaran digital sudah dibuktikan lebih murah biayanya dibanding dengan promosi secara konvensional. Menggunakan media cetak atau menggunakan media televisi dan radio itu sekarang mungkin udah kurang relevan ya Bapak Ibu dan biayanya juga cukup mahal gitu. Selain itu biasanya Bapak Ibu strategi tersebut hanya bersifat satu arah, tapi kalau sekarang kan kalau pakai media online sifatnya bisa dua arah ya Bapak Ibu ya, bisa langsung gitu. Nah, yang kedua itu ada real time. Real time itu dengan digital marketing kita dapat melihat jumlah pengunjung kita, berapa orang sih yang mengakses situs kita, hingga grafik peningkatan jumlah pelanggan atau calon pelanggan. Nah, kemudian pemasaran digital juga memungkinkan kita untuk menerapkan campaign atau iklan dengan cepat ya Bapak Ibu, dan
konsumen itu dengan mudahnya sekarang bisa akses kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir ini mudah menarik konsumen. Dengan digital marketing, strategi yang dapat kita rencanakan dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen untuk mengetahui lebih jelas produk yang sedang kita promosikan. Baik, next. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh konten untuk pemasaran digital. Nah, dapat Bapak Ibu lihat ya, ini mungkin salah satu bisnis saya ya. Saya juga ada bisnis kopi dengan beberapa keluarga saya. Nah, biasanya kita pakai Instagram. Karena kenapa? Karena target pasar kita, target market kita adalah generasi milenial gitu. Nah, jadi gimana cara kita bikin caption yang call to action-nya tuh jelas, menarik gitu ya. Ada gambar kopi, ada gambar pisang ya Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Kita mengajak dengan bahasa-bahasa milenial gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, caption itu penting. Caption itu menarik banget untuk konsumennya, wah apa nih gitu kan, jadi penasaran melihat caption. Lalu pakai hashtag juga Bapak Ibu sekalian. Hashtag itu ternyata sangat berguna untuk orang tuh aware dengan apa yang kita sedang campaign gitu. Nah, ada juga contoh feed Instagram Bapak Ibu. Feed Instagram jangan melulu kita upload soal konten aja gitu ya. Followers juga akan merasa bosan gitu, apa value-nya buat saya gitu. Kita boleh juga update misalnya soal knowledge kopi itu asal muasalnya seperti apa sih, jenis kopi ada apa aja sih misalnya, atau ada konten terkait hari-hari besar, atau bisa juga kita masukin nih, misalkan orang masih sering nanya di mana sih letak coffee shop-nya, kita bisa kasih gambaran, bisa misalnya berbentuk peta singkat aja yang menarik, oh jadi konsumen tahu, oh arahnya tuh di sini gitu. Next, Pak Agung. Nah, ini juga saya kasih satu contoh lagi. Nah, ini ada salah satu cemilan favorit saya, Bapak Ibu ya. Kenapa saya masukin ini? Karena memang saya ngelihat selain rasanya memang enak, nah cemilan ini juga terlihatnya apa ya? Cara mereka membranding itu mewah gitu. Jadi berapapun harganya itu orang yang saya sudah observasi ke beberapa orang sih, memang tidak semua, mungkin ada kalangannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita nanti bisa bikin yang contoh aja, contoh bagaimana sih mereka foto produknya gitu, apa sih detail produk yang diberikan. Nah, karena ini deskripsi produknya tuh jelas Bapak Ibu ya, jadi kita tuh nggak perlu bertanya-tanya lagi, wah udah jelas gitu, komposisinya apa dan lain sebagainya. Ya oke, next Pak Agung. Oke, baik. Ya. Ingatin waktunya sisa 1 menit lagi ya. Baik, terima kasih Alisa. Oke, ini mungkin slide terakhir dari saya Bapak Ibu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempromosikan konten. Di sini ada 5 poin. Pertama, perhatikan visual konten Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan ketika kita bikin konten, warnanya nggak usah terlalu misalnya terlalu colorful ya, akhirnya orang akan pusing ngeliat konten kita. Apa sih sebenarnya value-nya gitu yang mau ditawarkan ke konsumen gitu. Bikin konten sederhana, tapi jangan terlalu sederhana Bapak Ibu, jadi yang sedang-sedang saja. Jelaskan juga apa yang mau kita promosikan, misalnya kita mau ngasih sale, oh ada diskon, misalkan pembelian buy one get one misalnya gitu. Nah, visual konten itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, 2, biasanya kadang kita update itu sesuka-suka kita aja gitu. Padahal kalau misalkan dalam promosi ya atau dalam marketing, update itu ada prime time, ada jam-jam tertentu yang orang-orang itu buka handphone misalnya saat sebelum jam makan siang kita upload jam 11 siang atau jam di mana. Apa manfaat? Nah, konten itu nggak melulu soal produk yang kita tawarkan, tapi ada juga knowledge-nya, pengetahuannya untuk para followers kita. Followers dengan konsumen. Saya tadinya mau mesen jadinya males gara-gara dicuekin, merasa dicuekin. Komunikasi 2 arah, komunikasi langsung. Kita cepat tanggap Bapak Ibu. Kalau misalnya ada followers atau konsumen kita pesan, sebisa mungkin kita harus balas ya, walaupun misalnya memang agak lama, tapi minta maaf atau kasih kompensasi apa supaya mereka merasa tidak diabaikan oleh kita. Dan yang terakhir adalah kuantitas upload konten di sosial media itu tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu, karena orang akan ngerasa wah ini terlalu spam ya, terlalu banyak misalnya promosi produk, atau jangan juga terlalu sedikit, nanti orang ngira ini kira-kira masih ada nggak ya tokonya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next.
Pak Agung, ya, Bapak Ibu sekalian, berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan bisa menjadi output yang baik untuk usaha Bapak Ibu ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul atas paparan yang sangat bagus sekali tentang pemasaran digital. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu, apa ada pertanyaan dalam pembicaraan di atas? 2 orang saja, diacungkan aja tangannya Ibu. Alisa, backgroundnya mungkin Alisa dihilangkan, Alisa, background kamu, jadi kelihatan. Kalau Ibu ada pertanyaan, diangkat aja tangannya. Ayo silakan Ibu-ibu. 2 orang untuk bertanya, silakan. Backgroundnya Bu Yaninda deh kayaknya. Ya, Alisa, backgroundnya diinin aja, Alisa. Alisa. Ya Ibu. Alisa, backgroundnya biasa aja, nggak usah pakai background supaya terlihat Ibu Bapak Ibu. Ini ada di sini ada Ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Maaf, jatuh nanti Bu. Iya. Nama Rini Saraswati dari PKK. Tadi kita sudah mendapat penjelasan yang macam-macam mengenai bagaimana kita mempromosikan produk yang kita maksudnya yang kita hasilkan, yaitu kita harus bersaing, kita harus lebih inovasi, unik, mungkin bersaing dalam promosi, mindset pangsa pasar agar bisa maksudnya mindset mereka untuk beralih ke produk UMKM. Iya. Maksudnya kita mindset masyarakat itu agar mereka itu beralih untuk mengenal ke produk kita. Kalau kita ayam taliwang, nah kita mindset kita kan langsung ke lombok dengan nasi campurnya yang ini, nah itu. Bagaimana kita untuk mindset masyarakat itu supaya kita beralih dengan produk UMKM, supaya menarik produk UMKM itu terhadap masyarakat gitu, mindsetnya. Bisa dibangun. Bisa dibangun. Boleh dibangun. Pertanyaannya? Jawab apa langsung orang kedua? Iya. Halo, selain dengan maksudnya selain dengan produk inovasi yang unik dengan persaingan promo, ada lagi nggak kita bisa memasuk masyarakat kita untuk mau ini loh beralih ke produk UMKM karena itu memang kurang dilirik gitu loh produk UMKM itu. Jadi Bu Rini mau nanya, biasanya masyarakat tadi kan ibu-ibu udah pada jelasin, oh produk yang inovatif, pakai digital marketing, bla bla bla. Nah kata Bu Rini, produk UMKM itu sebenarnya banyak yang bagus, banyak yang menarik. Bagaimana cara kita menarik orang banyak supaya mau melirik produk UMKM ya Bu? Bagaimana supaya menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk melirik produk UMKM? Tadi ibunya ngasih contoh kan makan ayam taliwang nggak mesti ke Lombok gitu ya, makan ayam betutu nggak mesti ke Bali, ada kok di UMKM. Tapi kan masyarakat selama ini agak sedikit memandang remeh ya Bu ya produk UMKM. Nah itu saya bantu kira-kira seperti itu. Monggo Bapak Ibu dijawab. Siapa aja silakan bicara. Halo, Bu Yenida. Iya. Ya, silakan masuk. Ya. Mohon izin saya ini ya mau menanggapi sedikit.
sebenarnya itu tadi terkait dengan materi Bu Yenida ya, karena kan apa namanya UMKM yang usaha. Kok ini ada echonya ya? Jadi usaha kecil, tapi gimana caranya UMKM tersebut bisa membuktikan dulu gitu ke masyarakat. Kadang masyarakat sebenarnya pengen sih beli produknya UMKM, tapi kan kesulitan misalnya tidak terinform atau apa ya, kurangnya informasi produk UMKM itu bisa didapat di mana atau segala macam. Jadi tadi dari kalau yang sesuai dengan materi saya mengenai bauran pemasaran ya Bu. Jadi gimana cara mengimplementasikan bauran pemasaran itu? Pertama, harus dipikirkan juga distribusi sampai ke konsumen seperti apa gitu. Jadi bukan hanya memikirkan produk, tapi distribusi yang pada saat dulu biasanya kan orang cari tempat lokasi yang strategis. Tapi pada saat ini di saat perilaku konsumen sudah mulai berubah ke era digital tadi seperti materi Pak Agung dan materi Bu Nurul ya, terkait dengan digital marketing. Jadi karena ada perubahan perilaku konsumen, otomatis UMKM juga harus mulai merubah gimana caranya distribusi yang tadinya lokasi tadi orang-orang pada datang ke tempatnya. Tadi Pak Agung juga sempat memaparkan bahwa ternyata bisa kok rumah kecil masuk gang, tapi orang-orang banyak berdatangan. Karena apa? Berarti dia bisa memanfaatkan media-media promosi, lalu bisa bekerja sama dengan saluran-saluran distribusi seperti Gojek dan lain-lain. Jadi itu tadi Bu, sebenarnya masyarakat bukannya apa ya, bukannya tidak berkenan untuk membeli produk UMKM, tapi karena mungkin kurangnya informasi, lalu tadi distribusi sampai ke konsumen seperti apa caranya, lalu ada promosi, dari promosi, distribusi, lalu produknya sendiri kami pun tidak terinform misalnya gitu sebagai konsumen gitu. Gitu Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan, silahkan monggo. Mengenai pemasaran, jadi orang kan harus tahu ya, itu tadi Bu, nggak ada salahnya ya kelompok UMKM untuk Meruya Selatan ini membuat website khusus ya. Jadi itu di dalam website itu banyak orang yang terlibat ya kan. Kalau misalnya Ibu sendiri jagonya di gudeg ya, bisa dicantumkan ya, kemudian bagaimana cara pelayannya, karena website itu cara pembayaran, terus bagaimana mempromosikan dan gambar selanjutnya itu bisa diinfokan di website ya. Jadi kalau misalnya gudeg dengan Ibu Haryati, nomor WA sekian ya, di foto. Itu bisa. Nah, kalau itu bisa di launching ya, apakah di GrabFood atau GoFood, itu jadi rame ya, karena satu website UKM khusus untuk Meruya Selatan, tapi mencakup berbagai pilihan makanan dan minuman. Mungkin seperti itu, dicoba. Ada yang lainnya? Mungkin dari saya, Bu, mau menambahkan. Ya, silakan Bu, monggo. Ya. Jadi kalau dari saya ya, tadi kan salah satu contohnya yang ayam betutu ya, khas daerah mana, dan ini dari daerah khas mana. Kalau dari saya sih masukan ini Bu, lebih ke teknik memasarkannya ya, agar agar masyarakat itu lebih tertarik gitu ya dari pemasaran-pemasaran yang saya sudah lihat. Kalau Ibu perhatikan, biasanya makanan-makanan tradisional itu dia itu ada personal branding di baliknya Bu. Kayak contohnya ayam bakar Mas Meno, terus sop ayam Pak Min, gudeg Bu siapa, ayam kremes atau ayam bakar Bu siapa gitu. Jadi saya lihat yang tradisional itu ada personal branding di baliknya. Mungkin kalau Ibu bisa menambahkan nama ini apa sih sebagai legendnya gitu. Legendnya, terus di bawahnya sejak tahun berapa gitu. Di situ ditekankan lagi dengan keotentisitasnya, keotentikan bumbu gitu. Jadi
biasanya makanan tradisional itu yang ditekankan, kenapa makanan yang modern itu kalah dengan makanan yang tradisional, karena bumbunya, rempahnya gitu. Jadi kita menekankan, ketika memasarkan itu otentiknya gitu. Ketika kita memakan makanan tradisional tersebut, kita merasakan, iya nih kayak yang saya makan waktu saya di Bali, ketika saya makan di mana, di Lombok gitu. Terus, dan ketika kita ingin membranding produk kita, itu sama seperti kita sedang makan di lokasi tersebut, Ibu harus, memulai dari desainnya. Desainnya itu ya harus ada khas-khas Balinya, atau ada khas-khas daerah-daerah Lomboknya, kayak gitu. Kalau Ibu buka restorannya, atau misalnya di rukonya atau restorannya, ya harus ada, kalau kita menyebutnya apa ya, physical evidence. Jadi kayak penggunaan mejanya, kursinya, mungkin kalau misalnya di Bali ada kain kotak-kotak hitam putih itu saya nggak tahu ya namanya apa. Jadi kayak ada suasana daerah tersebutnya gitu, untuk menambah apa ya, experience atau pengalaman gitu ya, atmosfer ketika kita menikmati di lokasi tersebut gitu. Selain itu sekarang Instagram itu sedang naik daun sekali ya, sosial media. Ibu bisa menggunakan influencer, Bu. Itu sangat top banget untuk viral marketing sekarang, pemasaran viral. Jadi kita menggunakan teknik memviralkan gitu. Ada namanya salah satu influencer yang terkenal ya, namanya Magdalena. Itu sekali dia ngepost, itu biasanya bakal langsung viral, bakal langsung banyak yang nyoba gitu. Entah itu menggunakan beli via GoFood atau pada datang langsung gitu kalau dia udah sekali post. Jadi karena influencer itu penontonnya tuh juta-jutaan kayak gitu. Sekarang lebih baik kita membayar influencer daripada kita harus misalnya uang yang lebih banyak lagi gitu, pengeluaran yang lebih banyak lagi, ngiklan di mana yang belum tentu efektif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan influencer yang memang penontonnya itu ngincernya adalah orang-orang cinta kuliner, itu tepat sasaran sekali kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya, semoga memberikan masukan. Mungkin Baik, Ibu, ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, udah cukup. Ya, udah. Enggak. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, iya. Halo ibu-ibu, ini penanyanya banyak nih, sabar ya. Ya, oke. Ini penanya kedua, saya juga belum tahu nih nama ibunya siapa. Silakan Bu, duduk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ati dari tim penggerak PKK Kelurahan Wilayah Selatan, mau menanyakan kepada Pak Agung. Ya, Bu Ati, silakan. Saya mau nanyakan bagaimana cara memfoto produk kuliner semenarik mungkin untuk diposting di sosial media. Gitu aja Pak pertanyaannya. Foto ya. Berarti ini terkait visual ya. Terkait visual memang penting banget Bu, karena kalau misalkan di sosial media itu kita kan nggak bisa nyium produknya ya. Kalau kayak burger misalkan, kalau di warungnya atau di restorannya kita bisa nyium bakaran dagingnya gitu kan, menggugah selera. Tapi kalau misalkan di sosial media kita cuma ngelihat gambarnya aja. Nah, sebenarnya sih ada teknik foto tertentu gimana caranya untuk supaya makanan kita terlihat menarik. Nah, yang pertama itu dari pencahayaan. Pencahayaan itu harus baik, Bu. Jadi, misalkan produknya saya ambil contoh minuman. Minuman kekinian, minuman segar, minuman kopi. Biasanya yang ditampilkan itu pencahayaannya. Terus apa isi di dalam minuman itu? Contohnya di dalamnya ada bobanya. Bobanya harus terlihat.
gitu. Terus minuman segar biasanya di gelasnya itu ada keringat-keringat embun-embun air yang sangat menyegarkan itu kan. Ya, terus kadang-kadang juga susunya ketika dituang tuh sesegar apa. Biasanya ketika susunya dituang, itu difoto seperti itu. Contoh lainnya produk makanan. Misalkan kayak burger. Burgernya harus kelihatan dagingnya gitu. Contohnya kayak McD kan dagingnya tuh besar-besar ya. Padahal kalau kita beli nggak sebesar itu sebenarnya burgernya. Tapi dia menarik banget. Kayak anak-anak kecil tuh tertarik harus makan di McD pokoknya. Padahal aslinya burgernya kecil itu. Nah, gitu cara menariknya tuh dia foto dagingnya kelihatannya besar walaupun nanti kita produknya harus jujur ya. Foto sama asli itu harus sama gitu. Jadi dagingnya terlihat, terus sayurannya terlihat. Biasanya menarik dari burger lagi apa? Kejunya tuh meleleh-leleh gitu kan. Nah, itu menarik banget tuh. Contoh produk lain, misalkan kayak risoles mayones. Jangan foto risol diem, tapi foto risol lagi disobek kayak gitu. Kan kelihatan tuh isinya macem-macem. Asal jangan isi kupon aja Bu ya. Ya seperti itu Bu. Pencahayaan penting, terus angle foto juga penting. Gitu Bu Ati. Iya Pak, makasih Pak Agung. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin ditambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Udah cukup. Oh, saya masih buka satu penanya lagi ya Bapak Ibu. Silakan satu orang lagi. Ayo, habis ini bisa kita tutup. Monggo duduk di sini. Bu Vici nanti milih 2 UMKM ya? Duduk di sini. Ibunya malu-malu nih mau bicara. Ibu, apalagi ibu pelaku UMKM kan? Ayo, mana yang pelaku UMKM-nya? Saya mau tanya tuh, UMKM-nya di bidang apa? Pelaku UMKM. Ayo, silakan. Tapi ibunya malu bicara. Oh gitu, nggak usah malu. Kita nggak gigit kok, orang jauh kok. Ayo Ibu, silakan monggo, kita tunggu loh. Oh, ditanya segala kayak kemana aja. Ibu waktu. Ibu nanti ikuti kemana-mana tak berani nanya. Mulai dari yang kecil dulu. Ini kan orangnya sedikit. Alisa, Ibu Irida bisa nggak background-nya tuh jangan pakai background kita, maksudnya biar kita terlihat melihat. Iya, betul bisa. Ibu pelaku usaha apa? Sampaikan aja. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ada background-nya, tetap ada background-nya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nama saya Bu Retno, saya pengusaha kue basah. Yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan, saya udah lama ya, cuma untuk pemasaran saya kurang bisa meluas gitu. Kesarannya gimana caranya? Itu aja, Bu. Silakan, ada yang mau bantu kue basah ini ya, usaha rumah tangga ya. Ini sebenarnya banyak bangsanya ya. Cuma saya pengen lebih luas gitu, bisa pemasarannya pengen lebih. Ibu biasanya jualannya di mana, Bu? Biasa jualannya di mana? Tuh nitipin warung-warung gitu. Oh, saya nitip di warung. Terus ada yang pesen gitu. Pengen lebih luas itu Bu pemasarannya, cuma saya nggak ada kenalan ke itu yang gaptek aja gitu. Saya pengen memperluas pemasaran, cuma saya nggak mampu gitu. Bu, kalau lagi bikin kue basah, pernah dipotret kemudian ditaruh di status WA nggak, Bu? Iya sih, iya pernah. Iya, iya.
Ada yang bisa bantu atau Ibu Yenida langsung? Ibu, Bu siapa? Mohon maaf, Bu Retno ya. Ya. Iya. Bu Retno, mohon maaf, selama ini sehari itu bisa bikin berapa, Bu? Maksudnya kapasitas produksi Ibu bikin sendiri atau ada yang bantuin atau gimana? Aku bikin sendiri. Saya sehari bisa naruh di warung-warung sekitar 100 kue gitu. Ada 6 warung itu cuma sedikit-sedikit, Bu. Cuma saya kadang pengen lebih gimana caranya kantin-kantin apa mungkin di universitas apa di kantor-kantor gitu. Itu selalu habis nggak, Bu? Setiap hari produksi kue selalu habis? Alhamdulillah sih habis. Ya kadang bisa tapi nggak seberapa, paling dari 100 ada 5 biji gitu. Gini Bu, mohon maaf. Jadi kalau misalnya nih Ibu mau memasarkan, terus Ibu sendiri harus paham bahwa kapasitas produksi berapa yang Ibu mampu produksi gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nggak ada yang bantuin, itu kapasitas produksi Ibu sendiri kira-kira mampu sampai berapa pieces. Jangan sampai nanti pemasaran udah luas, terus banyak yang mau, tiba-tiba kapasitas produksi ternyata nggak bisa memenuhi gitu. Sendiri nih Bu, umpama saya ngerjain sendiri, saya mampu bisa sehari umpama pernah ya ada pesanan gitu 400 biji saya bisa 400-500 itu sendiri. Cuma kalau bermacam-macam kue saya bisa panggil teman saya. Cuma untuk bumbunya emang saya sendiri gitu. Paling bantu goreng apa gitu. Ibu sudah coba melalui media apa? Maksudnya WA, komunitas, melalui apa yang media yang Ibu pernah coba selain ke warung-warung secara langsung? Belum, saya baru ke warung-warung. Tadi yang mungkin Bu Visi udah kasih saran, mungkin bisa diposting di status WA dulu, terus Ibu punya beberapa komunitas, entah itu komunitas pengajian, komunitas PKK, biasanya kalau ibu-ibu biasanya promosi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak juga sih pesanan, Bu Retno, biasanya sih seperti itu. Kalau mau lebih profesional lagi, bisa, tapi itu tadi yang saya bilang, dipastikan dulu kemampuan produksinya, apakah bisa saat misalnya ibu sudah menggandeng seperti GoSend atau GoFood atau apa, itu harus benar-benar profesional. Ibu harus buka setiap hari, tidak bisa ada kata waktu tutup karena nanti bisa kena ada sanksi dari pihak itu. Jadi entah itu Shopee atau GoFood atau apa, kalau memang belum bisa belum bisa komitmen, mungkin di ini dulu dengan cara Ibu promosi dulu melalui status WA Ibu dan komunitas-komunitas. Setelah Ibu mulai, oh ternyata ada nih beberapa yang bisa bantuin saya dengan kapasitas produksi, kira-kira sehari saya bisa produksi sekian. Setelah Ibu yakin tiap harinya bisa memproduksi banyak, Ibu mungkin bisa kerjasama dengan beberapa support system kayak tadi yang profesional, tapi harus komit Bu, biasanya seperti itu Bu Retno. Bu Retno juga saya boleh menambahkan, apakah Ibu sudah punya Facebook? Bu Retno? Bu Retno? Ada di mana? Apakah Ibu sudah punya Facebook, Ibu? Ada Bu, cuma saya gimana ya, saya jarang pakai gitu. Iya, ada baiknya juga Ibu di Facebook itu banyak sekali ya. Mungkin waktu Ibu bikin, Ibu potret, hari ini dapat pesanan dari Ibu ini gitu kan ya. Dipotret macam-macam kuenya itu. Bagi yang minat, monggo WA saya di nomor sekian. Seperti itu Ibu di Facebook. Dan di Facebook itu juga banyak grup-grup kelompok kue-kue seperti itu ya Bu, dan mereka memasarkan juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa Ibu pakai aja Facebook. Jadikan Facebook itu untuk menjadi kita penarik pemasaran kita selain di WA status. Kadang-kadang tetangga saya gitu ada yang bilang gini, Teh Yani ketan serundengnya nggak, biasanya kan cuma putih, sekarang kayak nasi kuning terus dikasih serundeng di atasnya, enak banget, yummy, nagih mau pesen lagi. Itu di screenshot.
taruh di WA. Jadi seperti itu. Jadi ada daya jualnya kan, itu kan referensi dari yang ya Bu ya. Nah, dari WA status, kemudian juga dari Facebook. Seperti itu Ibu, dicoba ya. Gampang kok bikin Facebook. Mulai sekarang. Dari saya. Sip, coba aja Bu. Ada yang lain ya? Atau bagaimana Bu? Sudah cukup atau masih ada mau tambahan? Ya Bu, sudah cukup. Oh iya. Sudah Bu Yenida. Terima kasih Bu Retno. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari para peserta, serta paparan dan jawaban dari para narasumber yang sungguh bagus untuk kita dapat implementasikan dalam keadaan masa pandemi ini. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka pertanyaan cukup sampai di sini saja. Semoga pembahasan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Saya Alisa Mariana, pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan acara kepada isi kita pada hari ini. Enggak, kembali ke pembawa acara Mbak Valencia. Oke, silakan, maaf. Iya, baik. Moderator boleh ini. Ya, moderator udah selesai. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di dalam perjalanan, Ibu dosen dan para peserta. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Alisa Mariana yang sangat luar biasa memandu sesi diskusi pada hari ini. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari para pembicara yang sangat inspiratif. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pemilihan tim untuk di-mentoring kepada panitia kegiatan acara. Saya persilakan. Boleh Ibu diserahkan saja, Ibu. Kayaknya kalau ini mesti diskusi dulu nanti ya. Diskusi gimana dong caranya? Tapi saya setuju dengan Ibu Retno, karena Ibu Retno akan mencoba mempromosikan dagangannya itu satu Ibu Retno. Yang kedua nanti kita bicarakan dulu. Tadi ada tiga penanya. Tadi pertama Bu apa Alisa? Bu Rini, Bu Wati, dan ketiga Ibu Retno. Yang dipilih di mentoring ada berapa? 2 atau berapa? 2. Ya, silakan sekarang aja Bapak Ibu biar nggak terlalu kesorean. Iya, yang di antara 3 itu semuanya punya usaha Bu Yenida. Yang 3 orang penanya itu UMKM punya usaha katanya. Bidangnya apa aja? Kalau Bu itu kan Bu Retno kue basah ya. Yang 2 sebelumnya usahanya apa ya? Ibu apa tadi Bu? Bu Ati itu tadi catering. Bagus. Terus yang nomor 2? Kalau yang pertama Bu Ati yang kedua. Bu Rini. Ayam betutu. Bu Rini PKK kayaknya ya? Ayam betutu? Bukan. Kue juga. Kue, makanan basah. Oh, yang satu catering. Ya, yang satu catering. Enak-enak ya, ada kue, ada catering. Kita melihat bahwa Ibu Retno baru mengetahui bahwa untuk memasarkan sesuatu itu tidaklah terlalu susah, apalagi kita udah biasa ya bikin itu Bu Retno. Dan kemudian untuk variasi lainnya kita pilih yang punya usaha catering. Bagaimana, setuju semuanya? Ya, oke. Setuju. Ya, oke. Setuju. Kesimpulannya apa coba deh? 1 Ibu apa? Ibu Retno. Ibu Retno yang satu sama Ibu Retno. Atau mau ini Bu, 3-3-nya. Jadi yang sesama kue basah digabung, dianggap satu gitu. Mentoringnya bisa barengan sih yang kue basah tuh. Oh, boleh. Jadi mentoring. Ada yang disatuin aja. Jadi semuanya di mentoring. Ya. Jadi tadi 3 penanya ya Bu, kan bidang usahanya tadi ada 2 kue dan 1 catering. Nanti ada mentoring dari Mercu Buana ya Bu. Ya, oke, udah saya sampaikan. Jadi 3-3-nya bisa di mentoring berbarengan ya. Nanti ada kabar lagi ya Bu, nanti akan dikabari lagi. Oke. Bu Yenida, itu tadi Bu Retno sama Bu itu udah masuk ke grup anggota PKM kan? Jadi kontaknya kita punya. Belum. Oh iya. Kalau bisa masuk. Ya, tolong diingatkan juga ke Bu Cica. Ya. Yang udah masuk ke grup itu Ibu
yang usahanya catering. Catering. Baik. Jadi yang Ibu Retno sama yang satunya lagi belum ya. Silakan nanti join ya. 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 Oke. Alhamdulillah. Kembalikan ke Valencia. Ya, Valencia. Baik, Ibu. Kita bisa langsung ke penutup aja ya, Bu? Ya. Oke. Ya. Baik, Ibu. Untuk sebentar ya, Ibu. Oke, setelah pemilihan tim mentoring, baik, pemaparan materi tersebut adalah sesi akhir dari acara webinar ini. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi beserta dengan kuesioner, bisa langsung mengisi linknya sekarang dan link tersebut ada dalam lembar Zoom. Demikianlah rangkaian acara webinar ini. Terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini. Saya Valencia Saptika, mewakili seluruh panitia dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.